Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya luar biasa baik. Yes. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibu guru yakin semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pasti sehat semuanya ya. Puji Tuhan, itu semua penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada saat hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Nah sekarang anak-anak sekolah minggu kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita secara online. Kita akan memuji Tuhan. Ibu guru yakin walaupun masih sampai saat ini kita ibadah sekolah minggunya secara online, tapi ibu guru yakin itu tidak akan mengurangi keinginan anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah memuji nama Tuhan. Nah sekarang mari kita tenangkan hati kita akan memulai ibadah. Oke, mari semuanya bangkit berdiri. Ibu guru ajak semuanya bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya. Nah, anak-anak sekolah minggu bukan cuma hari ini harinya Tuhan, tapi setiap hari dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu semua adalah harinya Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, mungkin dalam satu minggu ini kita banyak melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari semuanya anak-anak sekolah minggu, ibu guru ajak mari kita mengaku dosa kita secara pribadi dengan menyanyikan pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Rewa. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya anak-anak sekolah minggu kita mau berdoa. Ambil sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa bagi kami semua. Sampai pada saat ini Tuhan sudah memberkati kami, terima kasih ya Bapak. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan mari berkati kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman yang akan kami dengarkan. Dan berkati pula ibu guru kami, Ibu Guru Rewa yang akan menceritakan, sehingga dapat menceritakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin.
Oke, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Ibu Guru mau sapa anak sekolah minggu. Selamat pagi anak sekolah minggu. Oke, walaupun masih dalam keadaan online ya, semoga anak sekolah minggu masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, persiapkan diri anak sekolah minggu. Nah, pada waktu itu, Tuhan sangat sedih karena bangsa Israel melupakan Tuhan. Ia melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan pun juga marah. Ia mau menghukum bangsa Israel melalui orang Filistin. Orang Filistin ini menindas bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Walaupun Tuhan marah ya kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan masih mengasihani bangsa Israel. Tuhan memiliki rencana supaya bangsa Israel diselamatkan. Pada suatu ketika, malaikat Tuhan berjalan dan pergi menghampiri seorang bapak bersama dengan istrinya. Bapak ini bernama Bapak Manoah. Bapak Manoah ini sudah tua bersama dengan istrinya, tetapi mereka belum mempunyai anak. Malaikat Tuhan pun berkata kepada Bapak Manoah dan istrinya bahwa kalian akan diberikan anak, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan perkataan malaikat Tuhan itu pun terjadi di dalam kehidupan Bapak Manoah bersama dengan istrinya. Istri Bapak Manoah pun hamil dan melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Simson. Siapa namanya? Simson. Nah, Simson ini diberkati oleh Tuhan. Simsonlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Simson diberikan kekuatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Kekuatannya terletak pada rambutnya. Jika rambutnya dicukur, kekuatannya akan hilang. Karena kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, singa yang kuat pun bisa dilawannya. Nah, pada suatu hari Bapak Simson ini sudah besar, ya memiliki istri, tetapi dia marah karena istrinya diambil oleh orang lain. Dia pun pergi mengambil 300 ekor serigala. Lalu ia mengikat dua-dua serigala tersebut, kemudian di tengahnya itu diberikan obor, dan obor itu dibakar oleh api. Kemudian dilepaslah serigala itu pergi ke ladang orang Filistin. Lalu apa yang terjadi anak sekolah minggu? Ladang orang Filistin tersebut terbakar. Gandum-gandum yang sudah dituai oleh orang Filistin tersebut terbakar. Kebun-kebun anggurnya pun juga terbakar. Marah sekali lah ini orang Filistin karena ladangnya terbakar semuanya. Lalu orang Filistin ini mendatangi orang Israel. Dia mencari Simson. Bangsa Israel pun ketakutan. Wah, kalau begini orang Filistin marah, kita bisa habis ini. Kemudian bangsa Israel pun datang kepada Bapak Simson. Dia pun mengambil Simson lalu mengikat tangan Simson. Kemudian membawanya kepada orang Filistin tersebut. Lalu kekuatan Simson pun muncul, itu karena kuasa Tuhan. Tali yang diikat pada tangan Simson terlepas. Dia pun melawan semua orang Filistin. Maka semua orang Filistin tersebut kalah. Bapak Simson pun ini menang. Nah, kemudian suatu hari Bapak Simson pun pergi berjalan-jalan. Ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik wajahnya ya. Bapak Simson pun sangat jatuh cinta pada perempuan ini. Ia pun menikahinya, menjadikannya seorang istri. Nama istri Bapak Simson ini yaitu Delila. Nah, namun sayangnya Delila ini, istri Bapak Simson, tidak sesuai dengan wajahnya yang cantik. Dia tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia melakukan perbuatan yang jahat kepada Bapak Simson ini.
dia pun menyetujui apa yang dikatakan oleh orang Filistin, bahwa kamu harus membujuk suamimu untuk tahu di mana rahasia kekuatannya sebenarnya. Dibujuklah suaminya. Ketiga kalinya pun belum berhasil. Pas keempat kalinya, Bapak Simson memberitahukan kepada istrinya bahwa kekuatannya ada pada rambutnya. Kemudian istrinya pun memberitahukan kepada orang Filistin bahwa kekuatan Bapak Simson ini ada pada rambutnya. Maka ketika itu orang Filistin pun datang di dalam tenda Bapak Simson. Dan pada saat itu Bapak Simson sedang tertidur. Mereka pun menggunting rambut Bapak Simson tersebut. Ketika Bapak Simson bangun, semua kekuatannya pun hilang seketika. Bapak Simson diambil oleh orang Filistin, kemudian tangannya diikat, matanya dibutakan, dan di bawahnya pergi, lalu di penjara. Orang Filistin ini pun sangat senang ya anak sekolah minggu, karena musuhnya pun telah ditangkap. Lalu kemudian orang Filistin ini membuat pesta yang sangat besar karena dia dapat menangkap musuhnya itu. Lalu dibawalah Bapak Simson ini di dalam sebuah gedung ya. Di sana dia diejek-ejek, diteriaki. Ya, kita lihat bahwa Bapak Simson ini sangat menderita. Nah, kemudian di dalam hati Bapak Simson dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berilah aku sekali lagi kekuatan untuk aku bisa melawan musuh umatmu. Biarkanlah aku bisa mati bersama dengan mereka. Nah, ketika Bapak Simson ini berdoa, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Seketika Bapak Simson mendorong tiang penyangga dari gedung tersebut. Seketika gedung tersebut runtuh ya, hancur gedung tersebut. Jadi orang-orang Filistin semua di sana pun mati bersama dengan Bapak Simson. Kemudian mayat Bapak Simson ini diambil oleh keluarganya, lalu dibawa pulang dan dikubur di kuburan bapaknya ya, Bapak Simson, di dalam kuburan bapaknya yaitu Bapak Manoah. Nah, anak sekolah minggu, Bapak Simson ini diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Bapak Simson ini tekun dalam berdoa ya. Jadi ketika dia berdoa, dia selalu dikabulkan doanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengampuni anak-anaknya ketika kita mau setia dan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan. Ya, begitu anak sekolah minggu, kita harus setia kepada Tuhan, kita harus bertekun dalam doa, dan apapun yang kita miliki sekarang, baik itu kekuatan, kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus lakukan yang terbaik, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian cerita kita, amin. Judul cerita kita pada minggu ini yaitu Tuhan yang mengembalikan kekuatan. Sekali lagi, judul cerita kita pada minggu ini yaitu Tuhan yang mengembalikan kekuatan. Bahannya terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 16 ayat 31. Sekali lagi, terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 16 ayat 31. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Ibu Guru Rewa ya. Sungguh luar biasa firmannya. Semoga anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sekarang kita akan membawa persembahan. Mari anak-anak sekolah minggu sediakan uang persembahannya. Sediakan uang persembahannya, dilipat yang rapi. Nah, dan nanti berikan dengan tangan kanan. Dan kita menyanyi dengan pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu,
kasihnya kini jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin menyertai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Memberkati firman-Mu sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Tuhan berkati agar berguna untuk pelebaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan tetap menjaga anak-anakmu, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala mara bahaya, dari virus apapun itu Tuhan Yesus. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak sekolah minggumu, berikan kesehatan juga, kekuatan, agar dapat membimbing anak sekolah minggumu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, seminggu ke depannya seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Dan mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.